Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Tadi Ustadz mengatakan kalau orang meninggalkan sholat sebagian atau seluruhan itu maksudnya apa ya Ustadz ya? Seperti apa? Terus yang kedua, kalau ada orang, seseorang dia melakukan sedekah, melakukan zakat, pokoknya semua dilakukan. Cuman kalau sholatnya dia hanya mau kalau sholat di rumah. Kalau dia sedang bepergian atau sedang di mana suatu tempat dia tidak melakukan sholat itu gimana hukumnya Ustadz? Nah, yang saya maksudkan dengan meninggalkan sebagian atau seluruh sholat adalah terkait tentang sholat fardu. Ya, kadangkala ada orang yang sholatnya sesempatnya saja. Ya, kalau sempat sholat zuhur ya sholat zuhurnya saja. Kalau lagi sempat sholat asar ya sholat asar. Ya, atau kemudian kalau dia termasuk bagian dari orang-orang yang susah untuk bangun di waktu subuhnya, ya, lalu kemudian dia meninggalkan ibadah sholat subuhnya saja, atau yang sama sekali tidak, ya, melaksanakan ibadah sholat, ya, 5 waktunya dia tinggalkan secara keseluruhannya, ya, maka ini adalah termasuk bagian daripada orang-orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat, lalu kemudian mereka akan meninggalkan orang-orang yang, ya, adaa'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat mereka, ya, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kata para ulama ahli tafsir, yang dimaksudkan dengan menyia-nyiakan salat di situ bukan kemudian meninggalkan salat, tapi adalah mereka-mereka yang yuakhiruna sholata an awqatiha, mereka-mereka yang menunda-nunda waktu salat mereka dari waktu yang seharusnya. Mereka juga termasuk bagian daripada orang-orang yang celaka dan orang-orang yang diancam, ya. Padahal mereka apa? Salat, tapi mereka salat tidak pada waktunya, terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga termasuk bagian daripada yang terkena ancaman tersebut, termasuk bagian daripada orang-orang yang orang-orang yang meninggalkan salat. Jadi ibadah salat ini adalah ibadah yang kemudian, ya, diwajibkan bagi siapa saja dan tidak bisa gugur dengan uzur apapun, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman," ya, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faq'udan, kalau kemudian kalian tidak mampu untuk berdiri maka dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, dengan berbaring dan lain sebagainya. Artinya bahwasanya ibadah salat ini adalah ibadah yang kemudian tidak boleh ditinggalkan meskipun dengan udzur apapun itu. Bahkan sebagian pendapat mengatakan bahwasanya kalau ada orang pingsan, ya, ada orang pingsan, lalu kemudian dia pingsan selama 3 hari. Di 3 harinya kemudian dia suaman. Maka salat yang kemudian tertinggal di 3 hari tersebut wajib untuk kemudian dia qadha. Tapi kalau kemudian pingsannya lebih dari 3 hari, maka tidak apa-apa untuk kemudian tidak dia qadha. Ini menurut sebagian pendapat dari para ulama. Nah, ini menunjukkan terkait tentang bagaimana keagungan daripada ibadah salat. Ya, banyak orang yang kemudian ketika sehat dia salat, tapi ketika sakitnya tidak salat. Ya, itu sama juga, nggak ada keringanan. Ya, orang salat itu keringanannya adalah apa? Keringannya adalah dalam hal cara menunaikan salatnya. Ya, kalau dia nggak bisa berdiri ya dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk dengan berbaring. Dan juga keringanan di antara yang lainnya adalah dia boleh untuk menjamak salatnya. Ya, adapun meninggalkan maka tidak ada keringanan di dalamnya. Mereka tetap terkena kewajiban untuk mendirikan salat. Dan tidak dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah-ibadah yang lainnya mungkin bisa gugur dengan apa? Dengan sakit, ya, tapi tidak dengan ibadah salat. Nah,